Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang human resources, job design, dan work measurement. Materi ini saya bawakan dari buku Hazard dan Render Operation Management. Baik, langsung saya mulai. Nanti di video ini akan ada dua part. Part pertama kita akan membahas tentang human resources dan job design. Kemudian part yang kedua kita akan membicarakan tentang work measurement. Kemudian apa yang menjadi tujuan dari human resource strategy ini? Strateginya adalah untuk mengelola tenaga kerja dan desain pekerjaan sehingga tenaga kerja yang bekerja itu dapat secara efektif dan efisien dipekerjakan. Itu adalah tujuan dari human resource strategy. Nah, kita ingin memastikan bahwa tenaga kerja itu secara efektif dipekerjakan pada batasan-batasan manajemen operasi yang telah ditentukan. Kemudian tenaga kerja memiliki kualitas hidup yang baik pada lingkungan atmosfer lingkungan yang terjadi mutual komitmen dan kepercayaan antara pekerja dan yang memperkerjakan. Berikut adalah bagan dari batasan-batasan untuk human resource strategy. Di sini ada 5W, kemudian 4W dan 1H, kemudian ditambah dengan prosedurnya kayak gimana. Nah, untuk yang pertama itu kita harus mendefinisikan dulu produk strateginya, kemudian karena produk strategi itu membutuhkan skill, talent, dan material, maka kita juga harus menspesifikkan sehingga itu bisa dapat digunakan untuk menentukan human resource yang seperti apa yang kita butuhkan. Kemudian juga ada batasan waktu. Batasan waktu itu terkait dengan penjadwalan. Kemudian batasan lingkungan fisik. Lingkungan fisik berarti terkait dengan strategi lokasi, yaitu kita menentukan iklimnya, kemudian temperatur, kemudian kebisingan, tingkat kebisingan, cahaya, dan kualitas udara di tempat lokasi produksi. Kemudian tentang how atau bagaimana tenaga kerja melakukan pekerjaannya itu terkait dengan layout strategi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita juga menentukan karakteristik atau individual seperti apa yang kita butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah prosedur, yaitu bagaimana kita bisa memproduksi produk itu dengan cara apa, dengan teknologi apa, dengan mesin apa, atau dengan keamanan seperti apa. Nah, terkait dengan perencanaan tenaga kerja, ini ada Employment Stability Policies. Jadi ini kebijakan ini itu mengacu pada stabilitas jumlah tenaga kerja. Kemudian yang pertama itu yaitu mengikuti jumlah permintaan secara tepat. Nah, untuk cara yang pertama ini akan memunculkan biaya dari segi rekrutmen dan pemberhentian tenaga kerja karena akan terjadi banyak rekrutmen dan pemberitaan tenaga kerja. Seperti kita tahu, jumlah permintaan pasar itu akan fluktuatif, sehingga jika kita mengambil strategi untuk mengikuti permintaan pasar, maka tenaga kerja yang akan kita gunakan juga ikut fluktuatif. Dan karena fluktuatifnya itu, makanya tenaga kerja membutuhkan adanya premium wages. Yang ini juga salah satu bentuk biaya yang akan terjadi jika kita mengikuti strategi ini. Kemudian strategi yang kedua itu kita mendasarkan jumlah tenaga kerja itu secara konstan, yaitu tidak terpengaruh dengan jumlah permintaan. Untuk strategi ini kita akan tetap menjaga jumlah tenaga kerja itu tetap stabil, kemudian kita meminimalisir adanya rekrutmen dan pemberhentian tenaga kerja, otomatis biaya-biaya yang terkait dengan strategi yang pertama tadi hilang. Namun untuk saat-saat tertentu atau periode-periode tertentu, jumlah tenaga kerjanya itu bisa jadi over capacity. Jadi bisa jadi akan terjadi idle untuk tenaga kerja jumlah tenaga kerja tertentu di saat permintaan pasarnya itu sedang rendah.
Nah, di strategi ini tenaga kerja diperlakukan sebagai biaya tetap. Beda dengan strategi yang pertama tadi, untuk strategi yang pertama tenaga kerja diperlakukan sebagai biaya variabel. Kemudian tentang penjadwalan kerja, ada beberapa teknik penjadwalan kerja. Yang pertama itu standard work schedule. Di standard work schedule ini ya seperti kita tahu yaitu 8 jam selama 5 hari dalam satu minggu. Kemudian ada flex time. Flex time itu memberikan akses kepada atau izin kepada tenaga kerja atau pekerja untuk menentukan sendiri jadwalnya. Kemudian ada flexible work week. Ini jumlah hari dalam minggunya relatif lebih pendek, akan tetapi dalam satu hari jam kerjanya bisa lebih panjang dibandingkan standard work schedule. Nah, yang terakhir adalah part-time. Part-time ini jumlah jam kerjanya itu semestinya lebih rendah dari standarnya. Kemudian job classification dan work rules. Beberapa perusahaan telah menentukan apa yang harus menentukan tentang apa-apa yang bisa dikerjakan oleh pekerjaannya. Terus kemudian siapa yang dapat mengerjakannya, kemudian pada kondisi seperti apa mereka dapat mengerjakannya. Dan ini hal-hal ini biasanya itu merupakan dampak dari adanya perserikatan pekerja, kontrak dengan perserikatan pekerja. Kemudian karena ada batasan-batasan atau peraturan-peraturan ini, sehingga ini akan mengurangi fleksibilitas dari penugasan dan pada akhirnya akan berdampak pada efisiensi dari produksi itu sendiri. Nah, ini ada teknik-teknik job design atau desain pekerjaan. Job design itu kita menspesifikasikan tugas-tugas di dalam suatu pekerjaan untuk seorang pekerja atau sekelompok pekerja. Yang pertama itu ada job specialization, yang kedua job expansion, kemudian yang ketiga psychological components, yang keempat self-directed teams, yang kelima motivation dan incentive system. Kita akan bahas satu persatu. Baik, kita mulai dari job specialization. Ini labor specialization itu intinya adalah kita menugaskan sekelompok tenaga kerja untuk mengerjakan beberapa tugas tertentu di dalam produksi. Teknik ini pertama kali dipropose atau diajukan oleh Adam Smith. Dengan teknik ini pembangunan dexterity itu maksudnya adalah bahwa skill pekerja akan terus meningkat ketika dia mengerjakan satu hal yang sama. Jadi dia semakin lama dia akan semakin ahli dalam mengerjakan tugas tersebut. Dan jarang terjadi adanya idle time dalam teknik ini. Kemudian alat-alat yang digunakan juga menjadi spesifik karena tugas-tugasnya juga sudah spesifik. Nah, cuman dan teknik ini pun itu dalam soal penggajiannya itu teknik penggajiannya itu akan match dengan skill yang dibutuhkan. Jadi tidak akan overwage atau underwage atau gajinya tidak akan kebesaran ataupun terlalu rendah. Kemudian ada job ekspansi. Salah satu kelemahan dari job specialization tadi itu adalah adanya kebosanan pekerja, dan karena kebosanan tersebut makanya kepuasannya juga rendah. Nah, salah satu teknik untuk bisa mengantisipasi hal tersebut adalah dengan melakukan ekspansi pada desain pekerjaannya. Ekspansi dalam desain pekerjaan ini kita menambahkan beberapa tugas-tugas atau beberapa spesifikasi pekerjaan tertentu yang lebih bervariasi sehingga tidak menimbulkan kebosanan, dan kemudian pegawai juga merasa bisa berkembang dengan adanya job ekspansi ini. Nah, job ekspansi ini ada beberapa teknik. Yang pertama job enlargement, job rotation, job enrichment, dan yang terakhir adalah employer empowerment. Ini adalah komponen-komponen di dalam job ekspansi.
Nah, ini adalah visualisasi dari keempat komponen tadi. Ketika kita memperkaya pekerjaan atau enrich job, nah kita dalam satu fase atau stage pekerjaan, kita juga diminta untuk melakukan perencanaan dan pengawasan atau kontrol. Itu dalam satu jenis pekerjaan. Itu dinamakan sebagai enrich job. Jadi dia apa namanya? Ekspansinya ke atas dan ke bawah, masih dalam satu jenis pekerjaan yang sama. Berbeda dengan enlarged job. Kalau enlarged job itu dia memberikan tugas dengan spesifikasi yang berbeda. Jadi dia melebar ke kanan atau ke kiri, stage-nya bertambah. Jadi ada stage yang awalnya, kemudian ditambah dia di stage sebelumnya atau setelahnya. Nah, ini disebut sebagai enlarged job. Nah, kita masuk ke dalam psychological komponen dari sebuah desain pekerjaan. Psychological komponen ini sangat penting ya karena seperti yang kita tahu bahwa manusia itu secara psikologis memiliki dampak yang besar. Komponen psikologis itu memiliki dampak yang besar pada kinerja seorang manusia. Oleh karena itu kita harus perhatikan psychological komponen dari desain pekerjaan. Dalam studi yang dilakukan oleh Hawthorne Studies, dia mencoba untuk mempelajari tentang level penerangan. Ternyata dia menemukan bahwa peningkatan produktivitas itu tidak terpengaruh oleh tingkat penerangan atau lighting levels. Nah, malahan dia menemukan bahwa sosial kehidupan atau interaksi sosial atau kehidupan sosial di dalam sistem sebuah organisasi itu sangat berperan penting dalam uh, kinerja dari manusia itu sendiri. Nah, di Horton Studies itu menyimpulkan bahwa dalam kita mendesain pekerjaan gitu kita harus memperhatikan komponen-komponen atau job karakteristik semacam berikut ini. Yang pertama adalah skill variety atau varietas skill. Yang kedua adalah job identity, identitas job. Yang ketiga adalah job signifikan, otonomi, dan feedback. Saya akan bahas yang pertama atau skill variety atau varietas skill. Itu maksudnya adalah bahwa sebuah desain pekerjaan itu harus mampu menyediakan uh, variasi skill yang mencukupi. Dalam artian bahwa ketika pekerjaan itu saja dan monoton, maka skill yang dibutuhkan pun juga itu saja. Oleh karena itu, seringkali ini akan membosankan pekerja itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah job identity. Jobnya harus jelas, identitas dari pekerjaannya itu harus jelas tentang apa. Sehingga ketika pegawai mencapai kesuksesan atau dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif dan efisien, dia dapat mengklaimnya dengan jelas. Kemudian ada job signifikan. Job signifikan itu adalah terkait dengan dampak kesuksesan pekerjaan itu sendiri terhadap kesuksesan perusahaan secara general. Semakin penting pekerjaan tersebut bagi perusahaan, semakin pegawai merasa dianggap penting dan diakui. Oleh karena itu, dia juga akan merasa puas secara psikologis. Kemudian adanya autonomi. Autonomi itu maksudnya bahwa pekerja sendiri itu pada level tertentu membutuhkan rasa independensi atau rasa kebebasan untuk mengambil keputusan pada level-level tertentu sehingga otonomi dalam sebuah pekerjaan itu sangat dibutuhkan agar melatih kemandirian dari pekerja itu sendiri. Kemudian yang kelima adanya feedback. Feedback ini bisa berupa kritik dan saran, feedback bisa berupa award, feedback bisa berupa incentive system. Nah, bentuk yang berikutnya adalah self-directed teams, yaitu tim yang bekerja atas dasar inisiasi tim itu sendiri. Nah, self-directed team itu terdiri dari
beberapa individual yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, ini biasanya dibentuk untuk tujuan jangka panjang, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk tujuan jangka pendek. Eh, Desain pekerjaan dengan self-directed team ini efektif karena dia dapat menyediakan memberikan employee empowerment yang baik atau pemberdayaan tenaga kerja yang baik. Kemudian dia memastikan bahwa job-job karakteristik yang sebelumnya kita bahas itu telah dipenuhi dalam penugasan ini. Kemudian yang terakhir itu adalah self-directed teams ini dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis dari tenaga kerja. Nah, untuk memaksimalkan effectiveness dari self-directed team ini, manajer sebaiknya harus memastikan bahwa mereka-mereka yang memiliki kontribusi itu berada di dalam tim. Kemudian manajer juga memastikan adanya dukungan dari manajemen, kemudian memastikan adanya pelatihan yang mencukupi untuk tim ini, karena untuk tim ini self-directed team ini pada umumnya dia membutuhkan biaya training yang tinggi karena dia bekerja secara inisiasi diri sendiri. Oleh karena itu arahan-arahan yang dilakukan oleh top manajemen itu menjadi relatif lebih sedikit dibandingkan dengan desain pekerjaan yang lainnya. Kemudian manajer juga harus memastikan tujuan tim ini dibentuk itu seperti apa dan dampaknya bagi perusahaan semacam apa. Kemudian manajer juga harus memberitahukan bahwa ada kejelasan terkait dengan reward finansial dan non-finansial. Kemudian tugas dari supervisor itu dia harus memberikan kontrol penuh atau memberikan beberapa kontrol kepada tim itu sendiri. Jadi kontrol penuh itu tidak dipegang oleh supervisor. Ini adalah grafik job design. Yang pertama itu adalah spesialisasi. Ini adalah job ekspansinya. Semakin dia ke kanan, job ekspansinya semakin tinggi. Ini self direction, itu berarti semakin dia tinggi, itu dia berarti inisiasi dirinya semakin tinggi. Jadi tidak ada arahan dari top management. Semakin dia rendah berarti model pekerjaannya masih diarahkan oleh level di atasnya. Yang pertama spesialisasi berada di paling di bawah, berarti ini bisa dikatakan manusia diberlakukan sebagai robot, tidak punya inisiasi. Kemudian menaik enhancement, enrichment, kemudian empowerment, dan yang terakhir adalah self-directed teams. Jadi self-directed teams itu bisa mengcover 5 job karakteristik tadi. Hanya dengan menggunakan desain pekerjaan tim itu bisa mengcover 5 job karakteristik yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah, ini manfaat dari penggunaan tim dan expanded job desain pekerjaan yang diperluas, yaitu meningkatkan kualitas dari kehidupan pekerjaannya dari tenaga kerja itu sendiri. Kemudian dapat meningkatkan kepuasan kerja, kemudian meningkatkan motivasi, mengizinkan tenaga kerja untuk dapat menerima tanggung jawab yang lebih besar, kemudian meningkatkan produktivitas dan kualitas, dan mengurangi turnover dan absen atau ketidakhadiran tenaga kerja atau pekerja di dalam periode produksi. Turnover ini sangat penting karena ketika dalam perusahaan itu terjadi tingkat turnovernya tinggi, maka yang pertama biayanya itu juga tinggi karena harus ada rekrutmen, kemudian ada biaya pemecatan dan lain sebagainya, pesangon lah intinya begitu. Kemudian ketika turnovernya tinggi juga itu mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan untuk bekerja di dalam suatu perusahaan tersebut itu sangat rendah. Kemudian ketika kepuasannya tinggi pun juga tingkat absensi atau ketidakhadiran dari tenaga kerja pun itu juga rendah juga.
Nah, ada beberapa batasan terkait dengan job expansion, itu yaitu tingginya biaya kapital, kemudian ada beberapa individual tertentu itu malah lebih memilih untuk memiliki pekerjaan yang lebih simpel. Kemudian yang ketiga itu terjadi gaji pegawainya yang memiliki skill yang tinggi pun juga akan tinggi. Kemudian yang keempat, tidak adanya pool tenaga kerja atau kecilnya pool tenaga kerja karena tenaga kerjanya itu tidak spesifik sehingga dia itu variasinya tinggi sehingga poolnya itu juga kecil. Kemudian tingginya biaya pelatihan. Nah, sekarang kita masuk ke motivasi dan insentif sistem. Eh, se- saya kira teman-teman sudah banyak yang paham bahwa ada motivasi dan insentif sistem itu terkait dengan bonus. Kemudian bonus itu bisa dalam bentuk cash atau stok atau saham perusahaan. Kemudian ada profit sharing juga. Laba perusahaan dibagikan juga kepada tenaga kerja sebagian darinya. Kemudian ada gain sharing, itu mendapatkan rewards ketika terjadi improvement di dalam pekerjaannya. Kemudian ada incentive plans, itu biasanya didasarkan pada production rates. Kemudian ada knowledge based system, rewardnya itu dalam bentuk training gitu. Nah, kita membahas ergonomik atau the work of environment ergonomik itu adalah uh, studi tentang penggunaan manusia dan mesin, di interaksi antara manusia dan mesin. Ini adalah uh, bisa sering dikatakan sebagai human factor. Ini tentang bagaimana kelolosaan manusia dapat mengoperasikan mesinnya. Nah, bahwa sebuah mesin yang didesain dengan baik itu memberikan feedback kepada operatornya yang mengoperasikannya. Nah, salah satu contoh di sini dicontohkan gambar itu adalah setir dari uh, mobil Formula One. Di sini desainnya, interface-nya itu harus disesuaikan dan dapat digunakan secara mempermudah manusia untuk mengoperasikannya atau mempermudah pembalapnya itu untuk mengoperasikannya. Semakin pembalap menjadi bingung dengan panel-panel yang ada di dalam setir tersebut, maka semakin ergonomik dari setir tersebut itu semakin buruk. Nah, peningkatan dari ergonomik ini tentunya ada masukan juga dari penggunanya. Kemudian terkait dengan lingkungan kerja itu terkait dengan penerangan, kemudian kebisingan, temperatur, dan kelembapan. Kita masuk ke methods analysis. Kali ini kita berfokus pada bagaimana tugas itu dapat dilakukan. Ini digunakan untuk menganalisis pergerakan individu dan material, kemudian aktivitas dari manusia dan mesin, dan kemudian ada pergerakan dari tubuh manusia itu sendiri. Ini yang pertama itu ada flow diagram dan process charts untuk menjelaskannya atau teknik yang bisa digunakan. Yang kedua tekniknya itu bisa menggunakan activity charts. Yang ketiga body movement itu bisa menggunakan tekniknya itu bisa menggunakan operation charts. Kita bahas yang pertama. Yang pertama, pergerakan dari individu atau material itu kita bisa menggunakan flow diagram. Ini adalah desain yang pertama. Desain yang pertama ini cenderung flow-nya itu terlalu ribet dan jumlah tenaga kerjanya ada 3. Kemudian ketika sudah diperbaiki, nah kita bisa mengurangi jumlah tenaga kerja, pergerakan manusianya juga lebih baik, dan pergerakan mesinnya atau alur kerja dari pembuatan produksi itu pun juga lebih efisien. Dia dari
press mesin, kemudian masuk ke storage bins, kotak penyimpanan, kemudian dia melalui beberapa mesin dan terakhir dia berakhir pada pengecetan. Nah, ini terkait dengan proses chart. Cara bacanya dari proses chart ini adalah begini. Ini ada beberapa simbol yang kita gunakan. Simbol lingkaran berarti dia operation. Simbol panah berarti dia transport. Kotak berarti ada inspeksi. Kemudian simbol semacam ini berarti dia ada penundaan, dan segitiga ada storage. Nah, ketika dia pada tahap yang pertama itu, dia yang diwarnai adalah, atau yang warnanya yang berbeda adalah transportasinya. Berarti ini ada pergerakan material atau pergerakan unit produksi, unit material. Nah, ini berarti pengukurannya dari segi jarak. Oke. Kemudian dia masuk ke segitiga. Segitiga itu terkait dengan storage atau penyimpanan, berarti dia pengukurannya itu menit unit tersebut disimpan di dalam penyimpanan, yaitu 3 menit. Kemudian kita bergerak, di sini ada pergerakan lagi, ukurannya jarak. Kemudian dia yang keempat itu operation pada mesin 1, berarti dia melakukan operasi, gambarnya lingkaran, dan seterusnya. Kemudian di total jarak yang dilalui dalam proses produksi itu, pergerakannya ada 97 feet. Kemudian jumlah menit yang dibutuhkan itu 25 menit. Nah, aktivitas chart ini dilakukan, ini contohnya pada ganti oli, proses ganti oli pada mobil. Ini ada 2 operator. 2 menit pertama, operator pertama itu take order. Operator kedua itu memindahkan mobil ke pit atau ke tempat untuk penggantian olinya. Kemudian 2 menit kedua atau menit keempat itu, sampai menit keempat, operator pertama melakukan pembersihan atau vacuum car. Operator kedua mengeringkan olinya. Kemudian sampai menit ke-6, operator pertama membersihkan jendela, dan operator kedua melakukan cek transmission, dan seterusnya. Jadi ini adalah aktivitas chartnya. Ini akan lebih baik diberikan ketika dalam satu pekerjaan itu dilakukan oleh 2 atau lebih pekerja, maka urutan-urutan pekerjaan apa saja yang harus dilakukan itu lebih jelas, dan pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas dari pekerjaan itu sendiri. Nah, ini ada operation charts, ini pembersihan bolt, ini penggunaan tangan kiri, ini penggunaan tangan kanan. Kemudian ada visual workplace. Penggunaan visual workplace ini intinya adalah penggunaan visualisasi untuk memberikan informasi kepada tenaga kerja. Itu informasi itu bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam wujud warna, dan lain sebagainya ya. Intinya kita harus menggunakan alat visual yang berbiaya rendah untuk membagikan informasi secara cepat dan akurat. Kemudian kita juga sebisa mungkin mengurangi penggunaan paper atau kertas. Ini dan visual workplace itu dapat memberikan informasi secara tepat waktu, dan pada lingkungan yang dinamis. Kemudian sistem penggunaan visual ini juga dapat sebaiknya difokuskan untuk meningkatkan kinerja dari produksi itu sendiri.
Nah, penggunaan visual ini dapat dalam bentuk yang bermacam-macam. Yang pertama bisa disajikan dalam bentuk gambar yang besar, terus bisa disajikan dalam kinerja atau di dalam housekeeping. Contohnya, ini visualisasi dari apa namanya alat-alat makan ini dapat em, meningkatkan efektivitas dari penggunaannya. Kemudian ini ada alat yang digunakan untuk mengukur kinerja servis di dalam suatu perusahaan servis. Intinya ketika menit yang didefinisikan dalam melakukan pelayanan itu tujuannya adalah 3 menit dan kita mengukur aktualnya itu berapa menit. Semakin rendah tingkat aktual pelayanan yang diberikan, semakin itu baik. Berarti kinerja tenaga kerja dalam memberikan pelayanan itu cepat dan baik. Nah, ini bisa dalam bentuk apa namanya ya, tiang disertai lampu-lampu. Ini ketika merah itu berarti mesinnya stop, ketika kuning itu apa adanya perawatan yang dibutuhkan untuk mesin, ketika hijau itu berarti mesin dapat berjalan. Ini terkait dengan reorder point. Jadi kan ada beberapa tumpukan kardus katakanlah semacam itu ya. Tumpukan kardus ini ketika sudah mencapai biru, batas biru ini berarti dia harus segera melakukan reorder point tanpa kita harus memberitahukan jumlahnya. Hanya dengan secara visual kita bisa menyampaikan informasi bahwa itu harus melakukan order. Nah, ini ada beberapa locker. Nah, jumlah locker ini menentukan jumlah kuantitas produksi yang harus diproduksi di hari tersebut. Nah, juga bisa ditunjukkan dalam bentuk fotografik kinerja, company data, proses spesifikasi, dan prosedur operasi yang harus dilakukan pada tiap area pekerjaan. Baik, cukup sekian untuk video yang part pertama. Di part kedua nanti kita akan membahas tentang pengukuran pekerjaan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan dalam forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.